Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, dan di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang trigonometri dasar. Saya yakin kalian sudah pernah mendengar ada sinus, kosinus, dan tangen. Kemudian bagaimana cara menghitung trigonometri, bagaimana cara menghitung sudut-sudutnya, nanti akan saya jelaskan dalam video yang akan saya sampaikan. Oke, langsung saja kita lihat videonya. Oke, baiklah. Jadi pada kesempatan kali ini tentang trigonometri dasar, dimana kalian semua pasti sudah pernah dengar yang namanya sinus, kosinus, dan tangen. Oke, jadi akan saya jelaskan tentang trigonometri dasar. Ini menjadi dasar untuk trigonometri di bab selanjutnya, apalagi nanti di jenjang kelas 11, jenjang kelas 12, bahkan sampai jenjang perkuliahan. Ini trigonometri selalu dipakai. Yang pertama, nanti akan saya jelaskan tentang cara mencari nilai trigonometri yang paling dasar, yaitu dari sinus, kosinus, dan tangen berdasarkan bentuk segitiga siku-siku. Oke, syaratnya segitiga harus siku-siku. Artinya segitiga yang bisa kita pakai untuk perbandingan ini harus siku-siku. Misalkan ini saya buat segitiga siku-siku, ya, dengan sini A, ini B, dan ini C. Nah, karena trigonometri itu kaitannya dengan panjang sisi dan juga sudut, maka kita buat juga sebuah sudut di sini. Misalkan sudutnya saya dengan X ya. Nah, kemudian panjang dari BC atau CB ini saya misalnya dengan A kecil. Kemudian panjang dari A ke C ini saya kasih B kecil, dan panjang AB saya kasih C kecil. Nah, ada tiga bentuk yang paling sering kita gunakan atau paling sering dicari, yaitu bentuk sin atau kepanjangannya adalah sinus, ada kosinus, dan juga ada tangen. Nah, sinus dari X, kosinus dari X, dan tangen dari X. Nah, untuk mencari sinus itu perbandingannya adalah depan dibagi miring atau depan per miring. Depannya dari apa? Dari nilai X nya, sehingga depan dari X. Nah, ini depannya adalah A, sehingga sin ini depan yaitu A, per miring, sisi miringnya apa? B, maka A per B. Kemudian cos itu tepi atau sisi samping, saya biasanya menggunakan kata tepi per miring, tepinya apa? C. Kemudian miringnya B. Dan tangan itu depan per tepi, depannya itu A, tepinya itu C. Nah, jadi A per C. Nah, untuk memudahkan, saya dulu menggunakan istilah bahwa sinus itu bisa kita cari dengan menggunakan akronim paring. Apa sih artinya? Paring itu adalah depan per miring, dimana depannya adalah depan dari X. Siapa depan dari X? A, dan miringnya siapa? B. Maka untuk mencari sin adalah A per B atau paring di situ. Kemudian kosinus atau kos itu piring itu singkatan dari tepi per miring, ya. Tepi per miring, tepinya itu apa? Panjang AB, atau di sini pakai C, dan miringnya adalah B. Dan tangan ini papi. Nah, papi ini artinya depan per tepi. Depannya siapa? A, dan tepinya C, sehingga untuk mencari tangan itu A per C. Contoh soalnya langsung. Misalkan diketahui sebuah segitiga, di sini ada sudut alfa, kemudian panjang di sini 3, sini 4. Ditanyakan berapakah nilai sin alfa, berapakah nilai cos alfa, dan berapakah nilai tangen alfa. Oke, sesuai dengan rumus yang di sini, sin itu rumusnya depan per miring. Depannya siapa? Depannya alfa. Nah, depannya alfa itu 4. Miringnya berapa? Miringnya belum tahu. Tetapi sesuai dengan teorema Pythagoras, jika diketahui sisi-sisi tegaknya 3 dan 4, maka sisi miringnya kita pastikan nilainya 5. Berasal dari mana? Dari level Pythagoras. Oke, sehingga ini menjadi 5. Itu di sini 5 ya. Cos itu apa? Tepi per miring. Tepinya siapa? Tepinya alfa. Sehingga tepinya adalah 3 dan miringnya 5. Kemudian tangan itu depan per tepi, depannya 4 dan tepinya 3. Oke. Nah, misalkan di sini ada beta. Yuk kita cari lagi. Berapakah nilai dari sin beta? Maka secara otomatis nilai sin itu sama perbandingannya, yaitu paring atau depan per
miring. Depannya beta siapa? Nah, inilah dia depannya dari beta, bukan 4 lagi, karena 4 itu depan punyanya alfa, sedangkan depan punya beta adalah 3, sehingga sin beta ini 3 per miringnya siapa? Miringnya 5. Dengan cara yang sama, maka nilai cos dan tannya juga bisa dicari. Oke, jadi ini adalah untuk mencari atau memperkenalkan tentang perbandingan trigonometri yang kita kenal dengan sin, cos, dan tangan dari persamaan paring, ada piring, ada wabi. Nah, sebenarnya selain dari sinus, kosinus, dan tangan ada 3 lagi, tetapi ini jarang sekali digunakan. Apa? Ada yang namanya kotangan. Kotangan ini kebalikan dari tangan. Nah, ini pakai X saja ya, biar sama. Kebalikan dari tangan. Sehingga untuk mencari kotangan X ini adalah C per A. Kemudian ada sekan. Sekan ini kebalikan dari cos. Sehingga untuk mencari sekan X di sini rumusnya adalah B per C. Dan untuk kebalikan dari sinus ini adalah kosekan. Kosekan dari X maka kebalikan dari sin, karena sin itu A per B maka kebalikannya adalah B per A. Oke, jadi ini adalah perbandingan trigonometri dasar yang bisa kita cari dengan menggunakan segitiga siku. Oke, dan selanjutnya nanti akan saya sampaikan tentang mencari sudut istimewa dari perbandingan trigonometri. Oke, saya hapus dulu ya. Jadi selain dengan menggunakan segitiga, ternyata trigonometri ini berkaitan dengan sudut-sudut yang istimewa. Apa sih istimewanya dari sebuah sudut itu? Nah, jadi sudut yang istimewa itu adalah sebuah sudut yang bisa dicari nilai trigonometrinya tanpa harus menggambar. Nah, sudut-sudut istimewa itu kita mulai dari 0 derajat, kemudian ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi kita bisa mencari berapakah nilai sin 0, berapakah cos 0, dan berapakah tan 0. Ini tanpa harus menghitung, bahkan tanpa tabel. Ini akan saya kasihkan caranya. Yang pertama, oke, turun kalian ya. Lihat telapak tangan sebelah kiri akan lebih mudah jika saya gambar. Oke, saya gambar. Nah, ini ya. Oke, ini adalah pergelang telapak tangan sebelah kiri kalian. Kemudian untuk jempol ini kita kasih nilai 0. Kemudian selanjutnya ke sini setengah, di sini setengah akar 2, di sini setengah akar 3, dan di sini 1. Kemudian sudut istimewa tadi itu akan kita gunakan secara berurutan. Nilai sin ini kita mulai dari jempol ya, nilai sin, kemudian cos ini dimulai dari kelingking. Oke, apa maksudnya? Ini saya jelaskan. Apabila kalian diminta mencari sin 30 derajat, 30 derajat itu ada di urutan keberapa? Urutan ke-2. Kemudian sin itu kita menghitungnya dari sebelah kiri atau sebelah kanan? Dari sebelah kiri ya, karena sin 30 itu dari sebelah kiri dan urutan yang kedua, maka sin 30 derajat kita pastikan urutan kedua berapa? Setengah. Oke, mudah bukan? Lanjut. Misalkan cos 60 derajat. Oke, cos itu berarti kita ngitungnya dari sebelah kanan, dan 60 derajat itu urutan yang keempat, sehingga kita cari urutan keempat dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, sehingga nilai cos dari 60 derajat nilainya juga setengah. Artinya sin 30 itu sama dengan cos 60. Dan Pak, ini baru sin sama cos, tangannya bagaimana? Nah, sesuai dengan sifat dari trigonometri bahwa nilai tangan atau tan ini bisa kita cari dengan menggunakan sin per cos. Artinya misalkan kita mau mencari tan 45
derajat. Maka kita harus mencari sin 45 derajat per cos 45 derajat. Nah, sin 45 derajat itu berapa? Kita cari sin 45 urutan yang ketiga, dan sin itu kita ngitungnya dari sebelah kiri, mengurutkannya dari sebelah kiri. 1, 2, 3 berapa? Setengah akar 2. Cos 45 dengan cara yang sama, 45 urutan yang ketiga kita ngurutkan dari sebelah kanan, maka cos 45 nilainya adalah 1, 2, 3. Oh, sama-sama setengah akar 2. Sehingga setengah akar 2 per setengah akar 2 sama dengan 1. Sehingga nilai dari tan 45 derajat sama dengan 1. Ya. Jadi ini adalah sudut istimewa, di mana sudut istimewa itu berarti kita bisa mencari besar sudut tanpa harus menggambar, bahkan tanpa menghafalkan tabel. Kita hanya bisa memanfaatkan jari telapak tangan sebelah kiri. Oke, ini. Dan yang terakhir, nah ini pertanyaan saja lo muncul, Pak, bagaimana kalau sudutnya lebih dari 90, misalkan sin 120, gimana Pak? Nah, ini akan saya jelaskan yang selanjutnya. Sudut-sudut kelipatan dari sudut-sudut istimewa tadi ini juga bisa kita cari. Ini akan saya jelaskan tentang kuadran. Sebelum masuk ke sudut yang lebih dari 90, akan saya jelaskan tentang kuadran. Ini ada kuadran 1, kemudian di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, dan di sini kuadran 4. Nah, masing-masing kuadran ini mempunyai besar sudut 90 derajat. Untuk kuadran 1, ini besarnya adalah 0 sampai 90 derajat. Oke. Simpel seperti ini, saya yakin untuk yang belajar matematik pasti tahu ya. Kemudian kuadran yang kedua, ini besar sudutnya dari 90 sampai 180 derajat. Untuk kuadran yang ketiga, ini dari 180 derajat sampai 270 derajat, dan kuadran keempat dari 270 derajat sampai 360 derajat. Oke, ini ya. Artinya apa? Karena kuadran ini nanti mempengaruhi nilai. Kuadran 1, semua bentuk perbandingan baik sin, cos, tan, bahkan sampai kotangan, kosekan dan sekan tadi semuanya bernilai positif, sehingga saya tuliskan di sini nilai dari. Nah, all plus, artinya semua perbandingannya bernilai positif. Kemudian di kuadran yang kedua, yang positif ini hanya sin. Nah, saya kasih tanda sin. Kemudian kuadran ketiga ini tan yang positif, dan terakhir cos. Oke. Selanjutnya akan kita cari, misalkan kalian diminta mencari sin 120 derajat. Wah Pak, pakai tangan tadi hanya sampai 90. Nah, inilah. Untuk mencari sudut yang lebih dari 90, kita gunakan angka pembantu. Ingat, angka bantu. Atau ini sebenarnya materi dari relasi sudut. Angka bantunya kita gunakan 180 derajat atau 360 derajat. Oke, kita gunakan di sini. 120 itu lebih dekat ke 180, sehingga kita gunakan 180. Sin 120 derajat ini sama dengan sin, maaf saya taruh bawahnya aja biar mudah ya. Ini sin sama dengan 180 dikurangi berapa? 60. Jadi 180 kita gunakan dari sudut yang terdekat dari 120, sehingga nilainya sama dengan sin 180 kurangi 60 berapa? 3. Oh, berarti sin 120 itu sama dengan maaf, ini 120 ya, hasilnya sama dengan sin 60. Berapakah sin 60? Berdasarkan dari gambar tadi ya, sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Dan terakhir baru dilihat kuadran. 120 itu ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Nah, dan nilai dari di kuadran 2 itu nilainya adalah positif, sehingga sin 120 derajat sama dengan setengah akar 3 positif.
Lalu apakah ada yang negatif? Ada, ini saya contohkan. Untuk yang negatif misalkan kalian diminta mencari cos 120 derajat dengan cara yang sama, karena 120 ada di kuadran 2, maka cara mencarinya adalah cos 180 dikurangi 120. Ini sama dengan cos 60. Berapa sih cos 60 derajat? Berdasarkan tangan tadi kita lihat 60 urutan keempat ya, maka nilainya berapa? Setengah. Dan terakhir kita lihat di kuadran 2 itu yang positif hanya sin, padahal kita sedang mencari cos, otomatis nilai cosnya apa nih? Negatif. Sehingga cos 60 derajat sama dengan min setengah. Berlaku juga untuk tangan, berlaku juga untuk yang lain. Perbandingan yang lain tadi ada sin, cos, tan, dan lain sebagainya, itu berlaku. Jadi begitu untuk mencari nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa dan juga relasi sudut, atau bisa kita artikan sudut yang lebih dari 90. Pak, kalau lebih dari 360 bagaimana? Ada lagi nih, ada lagi. Misalkan kalian diminta mencari cos 420 derajat. Wah, ini bagaimana? Ingat, satu lingkaran atau satu putaran lingkaran itu 360 derajat. Artinya cos 420 itu kita ubah menjadi cos 1 kali 360, karena ini hanya satu putaran saja, tidak lebih dari 2 putaran ya, dan ini ditambah 60, berarti sama dengan cos 60 derajat. Sehingga cos 420 derajat itu sama nilainya dengan cos 60 derajat. Berapa nilainya? Setengah. Oke, itu dasar dari perbandingan trigonometri. Kemudian nanti untuk bab selanjutnya ada identitas trigonometri, kemudian ada bentuk-bentuk aljabar penjabaran dari trigonometri, akan saya sampaikan dalam pertemuan yang lebih lanjut. Oke, terima kasih. Ya, itulah tadi. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.